Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Nersa. Pada kali ini, aku melakukan benchmarking di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui internet berdasarkan informasi dan data yang valid. Pada tanggal 23 Juli 2021. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hajah Wahyu Suprapti, MMPSIT, yang telah memberikan pengetahuan dan informasi serta mengarahkan selama pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 Kementerian Ketenagakerjaan. Latar belakang mengenai kegiatan ini karena pada era revolusi industri 4.0, yakni menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big data, robotik, dan lain sebagainya, atau dikenal dengan fenomena disruptive innovation. Kita selaku ASN harus meningkatkan kompetensi sebagai pelayan masyarakat dalam menghadapi era pada saat ini. Melalui pelatihan dasar CPNS ini, mampu membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang ASN. Tujuan dari benchmarking ini adalah sebagai pembelajaran untuk membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai seorang PNS secara profesional yang meliputi kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugas jabatan, tidak korupsi, dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Lokus benchmarking adalah di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melalui pencarian data dan informasi yang valid melalui internet. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada publik. KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman kepada 6 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KPK bertanggung jawab kepada publik dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK memiliki visi dan misi. Visi KPK bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Dengan misi, pertama, meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan administrasi lembaga negara dan pemerintah yang anti korupsi. Yang kedua, meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi yang komprehensif. Yang ketiga, pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas, dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Nilai-nilai penerapan di KPK. KPK telah 2 kali merumuskan nilai-nilai dasar dan kode etiknya, yakni yang pertama pada tahun 2006 dengan 7 nilai dasar pribadi, dan kedua pada tahun 2013 dengan 5 nilai dasar pribadi. Perumusan kembali nilai-nilai dasar dimaksud sesungguhnya tidak menghilangkan atau mereduksi 5 nilai dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Dewan Pengawas merumuskan kembali nilai-nilai dasar KPK, yaitu pertama, integritas, kedua, sinergi, ketiga, keadilan, keempat, profesionalisme, dan kelima, kepemimpinan. Nilai pertama, integritas. Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Komisi Pemberantasan Korupsi. Unsur-unsur integritas meliputi ketaatan pada peraturan perundang-undangan, konsistensi pada nilai-nilai kebenaran, anti korupsi, kejujuran, budi luhur, kebaikan,
keterpercayaan, dan reputasi yang baik. Nilai yang kedua, sinergi. Sinergi adalah kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda. Dengan demikian, sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam maupun luar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku. Unsur-unsur sinergi meliputi kesamaan pemikiran, kerjasama, harmonisasi, prasangka baik, kemitraan, kolaborasi, produktivitas bersama, dan sinkronisasi. Nilai yang ketiga, keadilan. Adil bermakna menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap manusia. Unsur-unsur keadilan meliputi penghormatan terhadap asas kepastian hukum, praduga tak bersalah, dan kesetaraan di hadapan hukum, serta hak asasi manusia. Nilai yang keempat, profesionalisme. Profesionalisme merupakan kompetensi yang untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya. Unsur-unsur profesionalisme meliputi kecakapan atau kompetensi dalam bidang tertentu terkait dengan pekerjaan, dorongan untuk meningkatkan kompetensi, ketaatan untuk bekerja sesuai aturan dan standar, objektivitas, independensi, kesungguhan, dan keterukuran dalam bekerja, tanggung jawab, kerja keras, produktivitas, dan inovasi. Poin yang kelima, kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan, serta keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur kepemimpinan meliputi orientasi pada pelayanan, kesetaraan, keteladanan, kepeloporan, penggerak perubahan, daya persuasi, inisiatif, dan kemampuan membimbing perilaku seseorang atau kelompok orang. Analisis nilai penerapan KPK dengan nilai aneka. Pada dasarnya, aturan mengenai nilai-nilai dasar Komisi Pemberantasan Korupsi adalah refleksi dari nilai-nilai dasar ASN. Hanya saja, setelah dilakukan penyesuaian dengan tanpa merubah maksud dan tujuan nilai-nilai dasar tersebut berdasarkan situasi dan kondisi di KPK yang begitu dinamis. Terdapat pola kerja yang sama jika mengacu pada nilai-nilai dasar KPK terhadap nilai-nilai dasar ASN. Hal ini akan aku uraikan sebagai berikut. Pertama, integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Hal ini tentu sangat identik dengan nilai-nilai dasar ASN aneka. Dengan berbekalkan integritas diri pada ASN akan menciptakan sifat dan perilaku yang akuntabel, nasionalis, berkompetensi etika tinggi, menghasilkan karya yang bermutu, dan tentu jauh dari tindakan korupsi. Yang kedua, sinergi. Melakukan sinergi tentu tidak mudah. Memadukan pola pikir dan ide gagasan lain menjadi satu tujuan perlu proses dan kesepakatan yang terencana. Hal ini tentu harus berbekal modal kejujuran, transparan, keadilan, tanggung jawab, dan konsistensi yang termasuk ke dalam nilai akuntabilitas. Pasalnya, tanpa bermodalkan hal tersebut, bagaimana mungkin terjadi sebuah kerjasama dan kesepakatan jika satu sama lain tidak dapat saling percaya? Berkenaan dengan nilai akuntabilitas tersebut, maka akan seiring pula dengan kualitas hasil yang didapatkan. Hal ini berkesinambungan dengan kualitas mutu dari proses sinergisitas tersebut. Terbangunnya sinergi yang baik akan menerapkan dan berdampak pada kualitas mutu yang terkandung dalam nilai komitmen mutu. Nilai yang ketiga, keadilan. Aktualisasi nilai keadilan pada KPK mungkin tidak sama pada keseluruhan instansi pemerintah lainnya. Hal ini berkaitan dengan core bisnis. Setiap instansi pemerintah berbeda-beda, bergantung pada substansi, tugas pokok, dan fungsi instansi tersebut. Namun,
Secara konsep, nilai keadilan yang diaktualisasikan di KPK merupakan karakteristik nilai-nilai dasar ASN. Seorang ASN harus mengimplementasikan keadilan tidak hanya pada saat jam kerja, namun selalu tertanam dalam dirinya. Konsep keadilan yang dimaksud adalah sebagaimana nilai nasionalisme yang terkandung di dalamnya Pancasila dan UUD 1945, yakni pelayanan terhadap masyarakat dengan perlakuan yang adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Nilai yang keempat, profesionalisme. Makna nilai profesionalisme di KPK adalah kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya. Pemaknaan tersebut juga dapat diterapkan baik secara aktualisasi maupun mindset pada ASN. Perwujudan dari nilai-nilai dasar ASN yakni akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi adalah ASN yang profesional, yakni mampu menempatkan diri pada berbagai situasi dan kondisi, mampu membuat keputusan yang tepat, dan bijak dalam bertindak selama menjalankan tugas sebagai pelayan publik. Nilai yang terakhir adalah kepemimpinan. Nilai kepemimpinan yang terdapat pada nilai-nilai dasar KPK dimaknai dengan kemampuan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga diterapkan pada nilai-nilai dasar ASN, meskipun tidak secara eksplisit terdapat dalam nilai-nilai dasar ASN tersebut. Akan tetapi, aktualisasi dari penerapan nilai-nilai dasar ASN tersebut merupakan refleksi dari nilai kepemimpinan sebagaimana yang terdapat pada nilai-nilai dasar KPK. Dari hasil benchmarking yang telah aku lakukan dengan membaca informasi dan data melalui internet pada Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat aku simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai dasar yang terdapat pada KPK merupakan refleksi yang memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai dasar ASN. Yang kedua, unsur-unsur yang terkandung dalam nilai-nilai dasar KPK tidak secara keseluruhan dapat diaktualisasikan oleh seorang ASN. Namun konsep pada nilai-nilai pada dasar KPK dapat diresapi oleh seluruh ASN, khususnya pada nilai-nilai yang berkaitan erat dengan nilai-nilai dasar ASN. Yang ketiga, secara keseluruhan, pada nilai-nilai dasar di KPK adalah perwujudan yang harus juga dimiliki oleh seorang ASN dengan 5 nilai-nilai dasarnya, yakni integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme, dan kepemimpinan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan berkaitan tentang laporan benchmarking. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.